Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Indah Wahyu Prastiwi, Muhammad Rifaldi Harahap, dan Nur Azizah Nasution akan membahas tentang hukum kontrak. Nah, hukum kontrak merupakan bagian integral dari hukum perdata yang mengatur hubungan perjanjian antara individu atau badan hukum. Di Indonesia, sumber hukum utama yang menjadi landasan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang merupakan warisan hukum dari zaman Belanda dan masih relevan hingga saat ini. Memahami hukum kontrak sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial dan bisnis. Dengan memahami dasar-dasar hukum kontrak, individu dan badan hukum dapat membuat perjanjian yang sah dan menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Selanjutnya ialah pengertian kontrak. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi kontrak sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini menekankan adanya unsur-unsur kesepakatan dan ikatan yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Lebih lanjut, pada pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya suatu kontrak, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Jenis-jenis kontrak. Yang pertama, tertulis atau lisan. Hukum tidak selalu mewajibkan kontrak harus tertulis, kecuali untuk jenis kontrak tertentu seperti jual beli tanah, di mana bukti tertulis sangat penting untuk kepastian hukum. Yang kedua, bernama atau tidak bernama. Kontrak bernama adalah jenis kontrak yang sudah diatur secara spesifik dalam undang-undang, sementara kontrak tidak bernama adalah kontrak yang belum diatur secara khusus. Yang ketiga, sepihak atau dua pihak. Dilihat dari siapa saja yang menanggung kewajiban dalam kontrak tersebut. Kontrak sepihak hanya membebankan kewajiban pada satu pihak, sedangkan kontrak dua pihak membebankan kewajiban pada kedua belah pihak. Proses terbentuknya kontrak. Kontrak lahir dari serangkaian proses negosiasi yang melibatkan beberapa tahapan penting, dimulai dengan tawaran yang diajukan oleh satu pihak kepada pihak lain. Kemudian, pihak yang menerima tawaran tersebut memberikan penerimaan atau persetujuan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka timbullah hak dan kewajiban yang mengikat mereka. Proses ini dilanjutkan dengan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Keberhasilan pelaksanaan kontrak sangat beruntung pada pemahaman yang jelas dan komitmen dari kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Wan prestasi dan sanksi. Jenis wan prestasi yang pertama ada tidak melakukan yang telah disepakati. Sanksinya adalah ganti rugi. Yang kedua, terlambat melakukan, sanksinya adalah pembatalan kontrak. Dan yang terakhir adalah melakukan dengan cara yang salah, sanksinya adalah pemenuhan kewajiban atau denda. Wan prestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Sanksi yang diberikan dapat bervariasi, tergantung pada jenis wan prestasi dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan dan memastikan bahwa kewajiban dalam kontrak tetap dipenuhi. Contoh kasus kontrak. Sengketa kontrak sering terjadi dalam beberapa bidang kehidupan, baik dalam bisnis maupun transaksi pribadi. Contohnya adalah yang pertama, kasus jual beli tanah di mana jual tidak menyerahkan sertifikat tanah kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan. Dalam situasi seperti ini, pembeli memiliki hak untuk mengajukan gugatan wan prestasi kepada penjual melalui pengadilan. Contoh kasus yang kedua yaitu seorang nasabah mengajukan pembiayaan kendaraan, namun kemudian melakukan wan prestasi dengan menunggak cicilan tanpa alasan yang sah. Bank Syariah menggugat ke Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan memutuskan bahwa nasabah bersalah melanggar isi akad dan menjatuhkan sanksi berupa denda sosial yang tidak bersifat riba dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial.
Kasus ini menegaskan pentingnya kejelasan akad, pemenuhan prinsip syariah, serta bahwa sengketa ekonomi Islam diselesaikan melalui jalur hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, PT Maju Jaya sepakat menjual 1.000 unit laptop kepada PT Sukses Abadi dengan harga 500 juta. Dalam perjanjian tertulis, disepakati bahwa pengiriman barang akan dilakukan paling lambat 30 hari setelah penandatanganan kontrak dan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, 50% di muka dan 50% setelah barang diterima. PT Sukses Abadi telah membayar uang muka sebesar 250 juta, tetapi hingga 45 hari setelah penandatanganan kontrak, barang belum juga dikirim. PT Maju Jaya berdalih ada masalah pengiriman dari pihak ketiga, namun tidak memberikan kepastian waktu. Pentingnya memahami hukum kontrak. Memahami hukum kontrak sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial dan bisnis. Dengan memahami dasar-dasar hukum kontrak, individu dan badan hukum dapat membuat perjanjian yang sah dan menghindari masalah hukum. Kontrak yang sah dan jelas memberikan landasan yang kuat untuk kerjasama dan transaksi bisnis yang sukses. Sebaliknya, kontrak yang lemah atau tidak sah dapat menimbulkan sengketa dan kerugian finansial. Adapun tips membuat kontrak yang sah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pastikan semua pihak yang terlibat memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Kedua, definisikan objek kontrak dengan jelas dan spesifik. Ketiga, sertakan klausul yang mengatur penyelesaian sengketa jika terjadi wan prestasi. Keempat, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami untuk menghindari interpretasi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu konsultasikan dengan ahli hukum untuk memastikan kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.